Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Reina Diana Blasa Putri, NIM 220001841. Izin untuk mempresentasikan tugas pengenalan pola studi kasus data citra untuk klasifikasi tingkat retinopati diabetik dari citra retina dengan dataset menggunakan dataset Kaggle. Yang pertama, upload dan ekstrak dataset zip. Karena Colab tidak memiliki file lokal, maka perlu mengunggah file zip secara manual dari komputer. Jadi setelah mendownload dataset dari Kaggle, maka selanjutnya mengunggah secara manual di Google Colab. Kemudian didapatkan untuk 5 kelas, yaitu Mild DR, Moderate DR, Separate DR, Healthy, dan Proliferate DR. Kemudian melakukan preprocessing citra dengan image data generator, melakukan normalisasi pixel ini dengan rescale 1.255, kemudian melakukan augmentasi dengan rotasi, width shift range, height shift range untuk geser, kemudian zoom range, dan horizontal fit dengan true. Kemudian untuk validasi data gen ini dengan rescale 1.255 dan validation speed 0,2. Untuk selanjutnya, load data dari folder untuk dataset train dengan train generator, train data gen, flow from directory. Kemudian untuk file generator dengan file data gen, flow from directory untuk dataset train menggunakan sama-sama menggunakan kelas mode kategorikal untuk label one hot, kemudian subset validation dan subset training ini untuk data training. Dan yang untuk subset validation ini hanya normalisasi. Ini dapatkan 2200 gambar dalam 5 kelas untuk data train, kemudian 550 gambar dengan 5 kelas untuk eh, validation data. Selanjutnya untuk imbalance class dengan from cyclone util class W import compute class W untuk memberi bobot lebih besar ke kelas minoritas, kemudian import numpy SNP dengan label train generator class untuk kelas weight values dengan compute class W dengan class weight balance dan kelas NP unique labels Y labels dan didapatkan dari output kelas W. Selanjutnya untuk transfer learning menggunakan EfficientNet, import library-nya, kemudian menggunakan base model EfficientNet bit 0, Weights ImageNet, dan include top false untuk membuang fully connected layer bawahan. Kemudian untuk base model trainable false ini untuk memfreeze semua layer dari EfficientNet. Selanjutnya dengan base model output global reference pooling 2D dropout 0,5 untuk menghindari overfitting, kemudian dense untuk output sesuai dengan jumlah kelas pada dataset. Kemudian compile model dengan optimizer Adam dan loss untuk categorical cross entropy untuk multi-class one hot, kemudian metrik akurasi, dan model summary. Selanjutnya untuk train model dengan IPO 10 dengan kelas weight untuk model memperhatikan kelas dari minoritas. Selanjutnya untuk tahap evaluasi,
Dengan from second metric, import confusion metric, classification report, F1 score, akurasi score. Ini menggunakan NPR Max Red Axis 1 untuk ambil kelas tertinggi, kemudian dengan file generator reset ini agar generator dapat mulai dari awal, kemudian menghitung akurasi dengan akurasi score untuk Y-true, Y-prime, kemudian confusion metric dengan fungsi kode confusion metric non-fix size 8,6 untuk memperlihatkan label true dan label predict. Selanjutnya, weight F1 dengan F1 sama dengan F1 score untuk memperhitungkan imbalance. Kemudian dengan classification report ini untuk precision, recall, dan F1 pada setiap kelas. Dan didapatkan validasi akurasi 0,3273. Kemudian dengan hasil confusion metric untuk predict label 2 true label 4 38, predict label 2 true label 3 58, predict label 2 true label 2 180, predict label 2 true label 1 74, predict label 2 true label 0 dengan 200. Kemudian untuk F1 score 0,1614. Untuk ini tiap kelas dan akurasinya. Selanjutnya untuk visualisasi training dengan PLT figur fixed size 12,4 ini dengan PLT subplot dan PLT plot untuk melihat grafik dari hasil training untuk akurasi dan untuk loss, dan dapat untuk melihat adanya overfitting ataupun underfitting. Mungkin itu saja dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.